Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Apa? Hukum nun sukun dan tanwin yang kebetulan kita coba di sini surat Al-Bayyinah. Sudah ketemu surat Al-Bayyinah? Ya, sudah. Oke. Kita buka surat Al-Bayyinah. Di sini kita akan mengungkap hukum nun sukun dan tanwin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Diteliti benar. Panjang pendeknya, berhentinya di mana juga harus diteliti. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Baik. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kurang keras bacanya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Sampai ayat 3 itu aja dulu. Baiklah anak-anak, tadi sudah saya sampaikan kita akan mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Perlu anak-anak ketahui, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5 sungguhnya. Tapi di pelajaran mabadi ilmu tajwid karangan Syekh Muhammad Bashari Alwi ini tersampaikan ada 4. Kenapa 4? Di situ ada idhar, iklab, ikhfa, dan idgham. 4. Idgham dibagi menjadi 2. Bihuna dan bila harga 5. Sebelumnya sama, cara menyampaikannya saja. Kalian menjawab ada 4. 4 berapa? 4 itu gimana? Ada 4. Itu juga benar. Kenapa? Karena idgham dibagi menjadi 2 itu tadi. Itu juga benar. Kalian langsung menjawab 5. Boleh. Itu juga benar. Caranya menyampaikan bagaimana? Kalau 5, 1 idhar, 2 idgham bihuna, bila idgham bila huna juga boleh. Ikhfa dan iklab. Kalau idgham tadi disampaikan di akhir juga boleh. Tergantung kalian menyampaikannya yang mana. Lebih gampang idgham taruh di akhir aja juga nggak apa-apa. Idhar, iklab, ikhfa.
idgham bi gunah dan bila Gunah. gunah. Sudah beres. Bisa dipahami? Baik. Kita coba mengungkapkan idhar dulu. Mengetahui idhar. Idhar artinya apa? Jelas. Idhar itu artinya jelas. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, apa? Kedua, ha, apa? Ketiga, ain. Keempat, ghain. Kelima, ha. Keenam, kho. Terserah kalian memulainya dari mana. Hamzah, ha, kho, ain, ghain juga boleh. Paham ya? Ha, kho, ain, ghain, hamzah, ha juga boleh. Yang jelas, keenam huruf tersebut masuk kategori dalam hukum nun sukun dan tanwin, masuk pada bacaan idhar. Keenam huruf tersebut dalam hukum nun sukun atau tanwin termasuk bacaan yang harus dibaca jelas. Contoh, ada enggak di dalam 3 ayat tadi lam yakunil ladzi? Coba kita lihat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Ayo, min ahlil kitabi. Di dalam min ahlil kitabi, min di situ nun sukun apa tanwin? Nun sukun. Ya, sudah bahasanya kena ini. Bertemu apa di situ? Min ahlil kitabi. Nun sukun bertemu apa? Hamzah ahlil. Itu nun sukun bertemu hamzah dibaca jelas. Nggak boleh kalian membaca min dengung, nggak boleh, harus jelas. Min ahlil kitabi. Coba sih. Min ahlil kitabi. Min ahlil kitabi. Min ahlil kitabi. Bukan. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Pintar. Masih 3 ayat tadi. Kita cari nun sukun atau tanwin. Kita bahas ada enggak idharnya selain min ahlil kitabi? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Idharnya cuma 1 tadi ya. Ayat kedua kita cari idharnya. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Fam itu juga tanwin, tapi itu bukan idhar. Cari yang lain. Ayat 3, ada enggak idharnya? Fiha kutubun qayyimah. Ada enggak idharnya? Tidak. Jadi cuma 1 ayat 1 tadi yang dibaca di situ ada nun sukun bertemu dengan kita ulang. Idhar artinya apa tadi? Jelas. Di mana ada nun sukun bertemu dengan 6 huruf. Apa tadi 6 huruf? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Dan ayat 1 tadi bertemunya dengan maka harus dibaca jelas. Bisa dipahami? Saya tanya lagi. Idhar artinya apa? Jelas. Huruf idhar ada berapa dalam konteks hukum nun sukun atau tanwin? 6. Apa saja? 1. Hamzah. Kalem aja jawabnya. 1. Hamzah. 2. Ha. Ha. Kha.
ha, kho, ain, Ghain. ghain. Cukup itu saja yang kita bahas. Yang penting anak-anak tahu mana huruf itu. Untuk bacaan-bacaan yang lain kita bahas berikutnya. Bisa dipahami? Baik, 3 surat kita baca 3 ayat tadi surat Al-Bayyinah kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Tasdik. Shadaqallahul azim. Baiklah para pemirsa yang di rumah atau para penyimak semua, inilah bahasan kita kali ini tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yang mana hukum nun sukun dan tanwin tadi sudah kita bahas. Ada berapa hukum nun sukun dan tanwin? 4. Ada yang mengatakan 4, namun perinciannya adalah 5. Kalau menjawab 4, jawabnya bagaimana? 1, idhar. 2, iklab. 3, ikhfa. 4, idgham. Tapi harus dikasih penjelasan. Idgham dibagi menjadi 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kalau kalian menjawab 5, bagaimana caranya? Disampaikan saja secara lengkap. 1, idhar. 2, iklab. 3, ikhfa. 4, idgham bi gunnah. 5, idgham bila gunnah. Dan alhamdulillah yang kita bahas tadi adalah rentetan daripada hukum nun sukun tadi, diantaranya adalah idhar. Idhar artinya apa? Jelas. Hurufnya idhar ada berapa? 6. 6. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Dan alhamdulillah contoh di dalam surat Al-Bayyinah tadi ayat 1, nun sukun bertemu min ahlil kitabi, nun sukun bertemu Cukup sekian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu, 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 Allah.